Gempar di Sydney. Roy Suryo datang membawa misi besar. Katanya mau buka kebenaran soal Jokowi. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Aula kosong, buku Jokowi's White Paper, tak ada yang mau beli. Dan publik diaspora cuma geleng kepala. Narasi besar yang diklaimnya didukung ribuan orang, ternyata cuma ilusi panggung. Di lapangan, cuma segelintir yang datang. Bahkan banyak warga Indonesia di Australia muak dengan gaya provokatifnya. Tadi sudah 200, sekarang tutup tangan siapa yang lantas di atas 200? Tadi 200, di atas 200. Apa cinta, apa sih, coba sih. Gak ada kok pada menunduk semua. Katanya berjuang, oh di medsos kuat banget. 200. Ayo. Video ini bukan untuk menghina, tapi membedah bagaimana kebohongan bisa tumbang hanya karena satu hal sederhana. Kamera jujur, fakta berbicara. Mari kita bongkar satu persatu bagaimana Roy mencoba membangun citra, tapi justru mempermalukan dirinya sendiri di luar negeri. Roy Suryo datang jauh-jauh ke Sydney, seolah mau bikin gebrakan besar. Tapi yang datang nonton, cuman segelintir orang. Ruang aula yang disiapkan kayak mau konser Coldplay, malah jadi kayak aula kosong pas acara 17 gagal. Kursi berderet-deret, tapi yang duduk cuma beberapa wajah penasaran, itu pun sebagian datang karena penasaran. Bukan karena percaya sama omongan Roy. Tapi begitu video acaranya tersebar, tiba-tiba muncul narasi. Ribuan orang hadir mendukung Roy Suryo di Sydney. Lah, ribuan dari mana? Dari dunia paralel? Dari grup WA yang isinya cuma akun-akun fake? Ini bukan cuma lebay, tapi juga jelas manipulasi. Bikin ilusi seolah-olah dia didukung massa internasional. Padahal faktanya, publik luar negeri juga males ngedengerin drama basi yang dibungkus kata investigasi ilmiah, tapi isinya gosip politik rendahan. Yang bikin makin malu, Roy datang ke Sydney bawa buku yang katanya hasil risetnya sendiri. Tapi coba tebak, buku itu dilelang murah meriah, nggak ada yang mau beli. Serius, bahkan di antara komunitas diaspora Indonesia yang biasanya suportif pun, nggak ada yang tertarik. Malah ada yang nyeletuk. Mending uangnya buat beli kopi. Ya gimana, buku yang isinya cuma pengulangan teori konspirasi, tanpa bukti konkret, siapa juga yang mau baca? Roy Panci Suryo tampak berusaha banget tampil, seolah-olah dia sedang membuka skandal besar. Tapi yang terjadi, dia malah membuka kebodohannya sendiri. Bukannya mengungkap kebenaran, dia justru memperlihatkan betapa obsesi pribadi bisa bikin seseorang kehilangan arah dan harga diri. Di tengah-tengah dunia akademik yang menghargai data dan metodologi, dia malah jualan drama dan narasi cocok logi. Yang bikin penonton makin males, Roy lebih banyak nyerang pribadi Jokowi dan Gibran daripada nunjukin bukti konkret. 1 jam lebih ngomong, tapi isi omongannya cuma muter di situ-situ aja. Tuduhan, spekulasi, dan teori karangan. Enggak ada satupun data valid yang bisa diuji. Padahal dia mengaku mantan dosen, tapi gaya ngomongnya kayak YouTuber gagal yang haus perhatian. Dan diaspora Indonesia di Sydney, banyak yang malah muak. Mereka datang ke Australia untuk kerja keras, kuliah, dan jaga nama baik Indonesia di luar negeri. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang datang cuma buat nyebar kebencian dan fitnah ke sesama anak bangsa. Gimana nggak malu? Nama Indonesia dibawa-bawa, tapi isinya cuma bahan gosip murahan yang dipoles jadi presentasi ilmiah. Roy seolah lupa, masyarakat sekarang bukan bodoh. Orang gampang banget cek fakta. Video acaranya tersebar, dan semua bisa lihat sendiri betapa kosongnya ruangan itu. Kursi-kursi kosong jadi saksi bisu, betapa klaim ribuan orang hadir itu cuma mimpi di siang bolong. Bahkan, netizen sampai bikin meme, yang hadir cuma kursi, yang tepuk tangan cuma gema. Lebih parah lagi, dia berusaha tampil seolah didukung akademisi Australia. Padahal nggak ada satupun universitas di Sydney yang mengakui atau mendukung acara itu secara resmi. Semua tahu ini cuma inisiatif pribadi dengan niat politis yang jelas. Menjatuhkan nama Jokowi dan Gibran lewat narasi palsu. Tapi Roy berharap publik luar negeri nggak paham konteksnya. Salah besar. Justru karena di luar negeri, orang lebih melek fakta, maka kebohongan seperti itu langsung ketahuan. Faktanya, UGM sudah tegas. Jokowi adalah alumnus sah dan membanggakan. Titik. Nggak perlu debat. Tapi Roy masih aja ngeyel, kayak anak kecil yang nggak terima kalah. Dia terus mainin isu itu untuk cari panggung, berharap dapat perhatian media.
Padahal di mata publik, dia udah nggak relevan. Ironinya, Roy mengaku membela kebenaran, tapi cara dia malah menjauh dari nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Ia menyerang, menuduh, dan memelintir data, bukan untuk mencari solusi, tapi untuk memuaskan egonya. Bukan demi bangsa, tapi demi konten, demi sensasi, demi eksistensi. Kalau dipikir, acara Roy di Sydney itu bukan seminar, tapi sandiwara. Ia jadi aktor utama, dan bangku-bangku kosong jadi penontonnya. Semua disusun untuk memberi kesan seolah dia masih punya pengaruh. Tapi di balik layar, yang tersisa hanya kesepian dan kehilangan kredibilitas. Dan inilah kenyataan yang paling pahit. Publik sudah tidak peduli lagi dengan Roy. Setiap kali ia muncul, orang sudah langsung skeptis. Bukan karena mereka membela Jokowi atau Gibran, tapi karena mereka sudah terlalu sering disuguhi kebohongan yang sama. Kebohongan yang diulang-ulang tidak akan pernah jadi kebenaran meskipun dibungkus dengan retorika ilmiah. Roy Panci Suryo di Sydney mungkin mengira dia sedang bikin gebrakan besar. Padahal yang dia lakukan cuma mempermalukan dirinya sendiri di hadapan bangsa, di hadapan diaspora, dan di hadapan dunia. Sekarang mari kita bongkar lebih dalam. Gimana sih sebenarnya pola kerja Roy Panci dan timnya dalam bikin ilusi dukungan besar itu? Pertama, mereka main di persepsi. Caranya klasik tapi licik. Potong video, ubah angle kamera, dan sebarkan caption bombastis. Di acara Sydney itu misalnya, video yang disebar cuma menyorot Roy lagi ngomong di podium dengan sedikit framing dari jarak dekat. Penonton di belakang enggak kelihatan, jadi seolah-olah penuh. Padahal kalau kamera mundur dikit aja, kelihatan deretan kursi kosong yang jumlahnya jauh lebih banyak dari orangnya. Inilah yang disebut propaganda murahan. Pakai trik visual untuk nutupin fakta. Dan anehnya, mereka masih percaya publik bakal ketipu di zaman sekarang, di mana satu tangkapan layar bisa langsung membongkar kebohongan. Kedua, mereka bikin jejaring echo chamber di media sosial. Grup-grup anonim disebar di Facebook, Telegram, dan X, semuanya memposting ulang narasi yang sama. Roy Suryo disambut luar biasa di Sydney. Warga Australia kagum dengan investigasi ilmiah Roy. Padahal akun-akunnya isinya bot, akun palsu, dan segelintir penggemar yang sama-sama frustrasi. Ini bukan gerakan rakyat, ini gerakan residu politik yang udah kehabisan cara buat relevan. Ketiga, mereka pakai gaya bahasa, seolah-olah sedang bicara mewakili suara rakyat Indonesia di luar negeri. Padahal diaspora yang beneran kerja dan kuliah di Australia justru risih. Banyak yang heran, ini orang ke Sydney mau presentasi atau mau bikin drama? Karena yang dia bawa bukan semangat intelektual, tapi energi kebencian. Roy datang bukan buat klarifikasi, tapi buat cari panggung. Yang lebih konyol, mereka bahkan sempat bikin klaim bahwa beberapa tokoh akademisi Australia mendukung gerakan mereka. Tapi begitu dicek, enggak ada satupun nama profesor atau dosen yang pernah hadir atau memberikan dukungan resmi. Semua hanya karangan. Nama-nama disisipkan seenaknya tanpa konfirmasi. Ini udah bukan sekadar fitnah, tapi fabrikasi. Dan kalau kamu perhatikan, Roy selalu pakai satu pola narasi. Mulai dengan asumsi, bungkus dengan istilah teknis, lalu lempar tuduhan. Misalnya dia bilang, huruf di ijazah Jokowi tidak sesuai format standar. Tapi ketika ditanya standar mana yang dia maksud, dia nggak pernah bisa tunjukkan dokumennya. Semua cuman katanya. Seolah semua orang harus percaya karena dia pernah jadi pakar telematika. Padahal jadi pakar bukan lisensi buat asal ngomong. Publik sekarang udah paham, semakin banyak orang ngomong, saya punya data, biasanya malah nggak punya apa-apa. Kalau datanya benar, tinggal tunjukin, nggak perlu drama. Tapi Roy kayaknya lebih cinta panggung daripada kebenaran. Setiap muncul pasti bawa gestur berlebihan, intonasi tinggi, gaya oratorik, padahal isinya nihil. Dan disinilah kelucuannya. Dia pikir dengan tampil di Sydney, kredibilitasnya bakal naik. Tapi justru sebaliknya, reputasinya makin jeblok. Orang-orang di luar negeri lebih disiplin terhadap verifikasi. Di sana yang ngomong tanpa bukti dianggap bukan aktivis, tapi badut politik. Bahkan beberapa diaspora sempat nyeletuk di forum online, Roy ini kayaknya lebih cocok ngisi stand-up komedi daripada seminar. Karena lucunya bukan dari isi ceramahnya, tapi dari keyakinan dirinya sendiri yang terlalu tinggi padahal faktanya nol besar. Dan jangan lupakan bagian paling ironis, lelang buku. Bayangin, di negeri yang harga kopi saja bisa $5, Roy buka lelang bukunya dengan harga recehan, tapi nggak ada yang bid.
Bukan karena orang miskin, tapi karena orang sudah kenyang sama kebohongan. Bayangkan buku yang katanya membongkar kebenaran besar, tapi nggak ada yang mau buka halaman pertama. Itu bukan prestasi, itu penghinaan intelektual yang dia buat sendiri. Yang lebih tragis lagi, Roy masih berpikir dia sedang mendidik rakyat. Padahal justru rakyatlah yang sudah lama mendidik dirinya dengan cara diam. Tidak percaya, tidak peduli, dan tidak menanggapi. Karena di dunia nyata, yang melawan kebohongan bukan kemarahan, tapi ketidakacuhan. Publik sudah move on, sementara Roy masih terjebak di masa lalu, memelihara dendam dan delusi. Dia lupa satu hal sederhana. Kredibilitas itu enggak bisa diimpor. Mau ke Sydney, ke Tokyo, atau ke Mars sekalipun, kalau isinya kebohongan, ya tetap kebohongan. Dunia mungkin luas, tapi reputasi bisa hancur dimanapun, kalau yang dibawa cuma fitnah dan ego. Dan sekarang, semua kebohongan itu mulai balik menyerang dirinya sendiri. Satu persatu video acara itu beredar, komentar publik pun meledak, kursinya lebih banyak daripada orangnya. Buku nggak laku, tapi ego masih mahal. Ini bukan investigasi, ini pementasan gagal. Semua komentar itu jadi bukti nyata bahwa publik sudah kebal terhadap gaya provokatifnya. Roy mungkin pikir dia sedang melawan sistem, padahal yang dia lawan cuma bayangan dirinya sendiri. Haus panggung, kehilangan relevansi, dan berjuang mempertahankan perhatian yang sudah lama hilang. Roy mungkin sudah kehabisan amunisi buat nyerang Jokowi, jadi sekarang dia geser target ke Gibran. Tapi lucunya, pola serangannya masih sama. Nyerang pribadi, bukan data. Buat dia, kalau Gibran diam, itu dianggap tertutup. Kalau Gibran tenang, dibilang dingin dan tidak transparan. Kalau Gibran sopan, malah dituduh bikin jarak. Lah, ini logika dari mana? Apa semua orang yang enggak suka ngomong berarti salah? Di Sydney, Roy bahkan sampai bawa-bawa nama seorang sopir bernama Ihsan Katonde. Katanya si sopir ini mengenal Gibran. Padahal setelah ditelusuri, mereka cuma pernah ketemu sekali. Itu pun sebentar. Tapi di tangan Roy, satu pertemuan singkat bisa disulap jadi bukti kedekatan dan sumber informasi pribadi. Ini bukan investigasi, ini fiksi. Dan yang lebih parah, dia percaya orang bakal telan mentah-mentah cerita seperti itu. Masalahnya Gibran enggak pernah main drama. Dia memang kalem, hemat bicara, dan enggak suka sensasi. Tapi Roy justru pakai itu buat nyerang. Bagi Roy, siapapun yang enggak mau ribut, dianggap menyembunyikan sesuatu. Ini gaya orang yang pikir volume suara sama dengan kebenaran. Padahal yang keras belum tentu benar, yang tenang belum tentu salah. Roy sengaja nyerang Gibran bukan karena dia punya bukti apapun, tapi karena Gibran sekarang simbol generasi baru yang beda total dari gaya politik lamanya. Roy masih hidup di zaman politik mikrofon, sementara Gibran mewakili era politik hasil kerja. Roy House, Spotlight, Gibran fokus kerja senyap. Nah, perbedaan itulah yang bikin Roy gelisah. Dia nggak tahan ngelihat orang muda yang lebih dihormati publik daripada dirinya. Makanya, strategi mereka simple, tapi jahat. Hancurkan reputasi pribadi sebelum fakta sempat bicara. Mereka bikin narasi-narasi absurd, dari Gibran nggak tamat SMA sampai Gibran nggak kuliah di UTS Sydney. Padahal semuanya udah diklarifikasi. Tapi mereka nggak peduli fakta, karena yang mereka kejar bukan kebenaran, tapi persepsi. Trik mereka, lempar isu, biarkan viral, lalu pura-pura bilang, saya hanya bertanya. Ini pola klasik propaganda busuk. Mereka tahu, begitu isu dilempar, sebagian publik malas cek fakta. Dan Roy memanfaatkan ruang itu buat memancing emosi publik. Tapi kali ini dia salah langkah. Kenapa? Karena publik sekarang udah melek digital. Begitu kebohongan keluar, langsung disergap bukti visual dan dokumentasi resmi. Apalagi diaspora Indonesia di Australia nggak bodoh. Mereka tahu Gibran pernah hadir di berbagai acara di Sydney dan catatan publiknya jelas. Jadi ketika Roy bawa-bawa nama UTS dengan nada menantang, orang-orang di sana malah ngetawain. Karena tahu, itu cuma upaya murahan buat cari sensasi. Dan yang lebih menyedihkan, Roy mencoba memakai gaya martir kebenaran. Dia tampil seolah-olah satu-satunya orang yang berani bicara. Padahal yang dia lakukan bukan keberanian, tapi kebodohan yang dibungkus nekat. Orang berani melawan kekuasaan kalau punya data dan dasar, tapi kalau cuma bermodalkan asumsi dan dendam pribadi, itu bukan keberanian, itu kebencian. Jelas banget serangan ke Gibran ini bukan gerakan moral, tapi pelampiasan frustrasi.
Roy tahu publik udah nggak percaya dengan narasi ijazah Jokowi palsu. Jadi dia geser target, berharap bisa bikin sensasi baru lewat anaknya. Tapi strategi itu malah makin memperlihatkan obsesinya yang patologis. Ia nggak lagi bicara tentang kebenaran, tapi tentang kepuasan pribadi untuk menjatuhkan nama orang lain. Dan di titik ini, masyarakat udah mulai muak. Banyak diaspora di Sydney bahkan bilang, kita datang jauh-jauh ke Australia buat bangun reputasi bangsa, tapi dia malah datang bawa aib sendiri. Sakitnya di situ. Roy mungkin pikir dia sedang menyuarakan keadilan, tapi kenyataannya dia cuma sedang memperpanjang umur kebohongan yang sudah mati. Setiap kali dia ngomong soal data, yang keluar malah screenshot samar, video crop, dan kutipan tanpa sumber. Ia bukan sedang membuka fakta. Ia sedang menutup malu dengan topeng pemeriksa kebenaran. Dan parahnya lagi, ada jaringan kecil di belakangnya yang terus dorong narasi ini. Grup-grup yang tugasnya repost, potong klip, kasih caption bombastis kayak kebenaran terbongkar di Sydney. Padahal isinya cuma Roy ngoceh di depan bangku kosong. Ini bukan gerakan intelektual, ini operasi wacana gagal. Sampai akhirnya pola itu balik menggigit mereka sendiri. Karena setiap kali mereka upload video ribuan orang hadir, netizen langsung bandingin sama video asli yang menunjukkan kursi kosong. Efeknya kebalik, yang tadinya mau membusukkan Gibran malah mempermalukan Roy. Dan disinilah tragedinya, orang yang dulu dikenal sebagai pakar telematika, sekarang jadi simbol kebohongan digital. Ia gagal bedakan antara exposure dan penghormatan. Orang masih ngomongin dia, iya, tapi bukan karena percaya, melainkan karena geli. Roy Panci Suryo mungkin masih bermimpi bahwa ia pahlawan informasi. Tapi di mata publik, dia kini cuma sosok yang kehilangan arah. Berkeliling membawa panci kebohongan, menabuhnya keras-keras agar tetap didengar, meski isi pancinya kosong. Lucu juga kalau dipikir, ada orang datang jauh-jauh ke Sydney, ngaku mau bawa pencerahan, tapi yang dibawa malah buku, yang bahkan diaspora pun ogah buka halamannya. Katanya mau membongkar kebenaran besar, tapi akhirnya cuma jadi kebenaran paling sepi di aula kosong. Bayangin, ongkos tiket pesawat, sewa tempat, bikin poster, semua sudah disiapkan. Tapi pas acara mulai, kursi-kursi di aula itu tetap banyak yang kosong, seolah ikut protes diam-diam. Kami nggak sanggup dengar drama lagi. Buku yang katanya hasil riset ilmiah. Itu pun ditawarkan di meja kecil di pojok ruangan. Harga dilepas murah, bahkan sempat diturunkan, tapi tetap tak tersentuh. Para hadirin yang lewat cuma melirik sebentar, lalu pergi. Mungkin lebih tertarik beli kopi di luar daripada baca ulang teori konspirasi lama yang isinya bisa ditebak. Di dunia intelektual, karya yang kuat biasanya dicari orang karena nilai isinya. Tapi kalau karya itu hanya berisi pengulangan kebencian, siapa yang mau menukar waktu mereka untuk itu? Maka jadilah pemandangan tragikomedi. Buku yang disiapkan dengan penuh percaya diri, pulang lagi ke koper penulisnya dalam kondisi utuh. Itu bukan sekadar kegagalan jualan buku, tapi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Gagalnya narasi kebohongan menembus akal sehat publik. Di Sydney, tempat orang terbiasa berpikir rasional dan menghargai bukti. Gaya orasi berapi-api tanpa data tak punya panggung. Jadi bukan karena orang-orang di sana tidak peduli pada Indonesia, tapi karena mereka tidak mau ikut menari di atas kebohongan yang sudah basi. Dan itulah ironi terbesar dari perjalanan Roy ke Sydney. Ia datang dengan niat mencari pengakuan, tapi yang ia temukan justru cermin yang memperlihatkan bahwa kredibilitas tidak bisa dijual, apalagi kalau isinya kosong. Menariknya, justru bukan publik yang mempermalukan Roy di Sydney, tapi sikap diam mereka sendiri yang jadi tamparan paling telak. Karena di luar negeri, orang tak perlu ribut untuk membantah kebohongan. Mereka cukup menunjukkan fakta. Begitu narasi ribuan orang hadir di acara Roy Suryo beredar, diaspora Indonesia di Australia langsung bereaksi. Bukan dengan marah, tapi dengan tawa getir. Komentar-komentar mulai bermunculan di forum lokal. Ribuan orang? Mungkin maksudnya ribuan kursi kosong. Kita kerja dan kuliah di Sydney, bukan datang buat dengar gosip politik. Dan disitulah segalanya pecah. Kebohongan yang coba dipoles jadi narasi heroik, malah jadi bahan lelucon komunitas diaspora. Acara yang awalnya diklaim presentasi penting berubah jadi bahan sindiran ringan di grup WhatsApp warga Indonesia. Mereka menertawakan betapa jauh usaha seseorang mencari validasi, tapi gagal karena lupa satu hal sederhana.
publik luar negeri tidak bisa dimanipulasi dengan gaya orasi tanpa bukti. Roy datang ke Sydney dengan semangat tinggi, membawa koper berisi buku, naskah presentasi dan keyakinan bahwa dirinya masih relevan. Tapi dunia tidak menunggu orang yang hidup di masa lalu. Waktu terus berjalan dan kredibilitas tidak bisa dibangun dari kata-kata yang sama diulang berkali-kali. Buku yang ia bawa pun kini seperti simbol dari perjalanan itu. Penuh klaim, penuh keyakinan, tapi tak ada yang mau memilikinya. Ia datang untuk menjual kebenaran, tapi yang ia bawa justru kebohongan yang sudah tak laku. Dan ketika tak ada satupun pembeli yang datang, diamnya ruangan itu jadi lebih keras daripada tepuk tangan apapun. Publik diaspora di Sydney justru menunjukkan kelasnya. Mereka tidak memaki, tidak melawan dengan emosi. Mereka hanya menatap, lalu melanjutkan hidup. Karena bagi mereka, tidak semua kebohongan pantas diladeni. Yang lebih menarik lagi, video rekaman acara itu menyebar bukan karena pesannya penting, tapi karena orang penasaran melihat betapa kontras antara klaim dan realita. Kamera menyorot ruangan besar, lampu terang, layar presentasi besar, tapi kursinya kosong. Seseorang bahkan sempat menulis komentar, kalau kebohongan punya bentuk fisik, mungkin bentuknya seperti ruangan ini. Dan itu benar-benar menggambarkan segalanya. Klaim ribuan orang hadir hancur di hadapan gambar sederhana kursi kosong yang berjejer tanpa penonton. Kenyataan tidak perlu berteriak, ia cukup muncul dan semua topeng langsung runtuh. Roy mungkin tidak sadar bahwa perjalanan ke Sydney itu justru membuka tabir yang selama ini dia sembunyikan. Bahwa narasinya tidak punya basis publik, tidak punya bukti, dan tidak punya arah. Yang tersisa hanyalah upaya keras mempertahankan panggung, meski panggung itu kini berdiri di tengah ruang kosong. Di era digital ini, kebohongan tidak mati karena dibantah, tapi karena ditinggalkan. Dan itulah yang terjadi di Sydney. Bukan orang yang menyerang Roy, tapi kebenaran yang akhirnya menolak untuk hadir di acaranya. Begitu video acara Sydney beredar, dunia maya langsung mengambil alih. Bukannya simpati, yang datang justru gelombang sarkasme. Netizen membedah frame demi frame. Dari ruangan yang sepi, kursi yang kosong, sampai ekspresi hadirin yang lebih banyak melirik jam tangan daripada menyimak. Komentar-komentar muncul di mana-mana. Bukan penuh kebencian, tapi penuh ironi. Bangku-bangku kosong sepertinya lebih paham logika daripada pembicaranya. Kalau kursi bisa tepuk tangan, mungkin acaranya bakal meriah. Inilah momen ketika panggung yang dibangun dengan kebohongan berubah jadi cermin. Publik menertawakan, bukan karena benci, tapi karena sudah jenuh. Narasi besar yang katanya membuka kebenaran, ternyata tak lebih dari drama lama yang diputar ulang dengan judul baru. Dan itulah efek bumerang digital yang paling menyakitkan. Ketika seseorang berusaha membangun ilusi dukungan masif, dunia maya justru membeberkan realitas sebaliknya dalam resolusi tinggi. Roy mungkin ingin viral karena temuannya, tapi yang viral justru kursi kosong dan potongan video sunyi yang lebih jujur daripada semua klaim yang ia lontarkan. Bahkan meme mulai bermunculan. Gambar aula kosong dengan caption ribuan penonton yang tak terlihat. Atau potongan foto buku di meja dengan tulisan buku paling eksklusif karena tak seorang pun memilikinya. Publik menertawakan bukan isi bukunya, tapi keberanian untuk tetap menjual ilusi di tengah dunia yang sudah transparan. Dan begitulah dunia digital bekerja sekarang. Kamu tak bisa membangun kredibilitas dari kebisingan, karena yang lebih keras dari suara adalah bukti visual. Sekali orang melihat perbedaan antara klaim dan kenyataan, semua kepercayaan langsung runtuh. Yang awalnya dimaksud sebagai tur klarifikasi, berubah jadi tur kebalikan. Tur klarifikasi publik bahwa narasi itu kosong. Acara Sydney yang diniatkan jadi tonggak baru perlawanan malah berubah jadi monumen kebohongan yang terbongkar. Kenyataan tidak butuh pembela. Kursi kosong di Sydney sudah bicara lebih lantang daripada siapapun di podium. Dan di era kamera di setiap tangan, tak ada lagi tempat aman bagi kebohongan untuk bersembunyi. Iya, pemirsa, demikian narasi yang menceritakan tentang kegiatan Roy Suryo yang baru-baru ini berkunjung ke Australia. Kalau saja cerita ini benar, maka itu sungguh memalukan tentu saja bagi Roy Suryo sendiri dan pendukung-pendukungnya. Akan tetapi kisah tersebut dibantah oleh Roy Suryo, yang mana setelah
lakukan atau sepulang dari kunjungan dari Australia, memberikan informasi atau menyampaikan hasil kunjungannya yang tentu saja dari versi Roy. Mari kita dengarkan selengkapnya sebagai berikut. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para termul. Ya, saya tidak melarikan diri. Saya melakukan tugas untuk jelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Maka kita ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, utamanya pemerintah Republik Indonesia, utamanya imigrasi. Saya justru diberi visa 3 tahun. Lihat, jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau mau kita lakukan penelitian lagi, saya kapan nanti ajak Michael yang udah janji itu. Ya. Ajak Dokter Tifa, ajak Dokter Rismon, ajak teman-teman peneliti yang lain, mungkin ajak teman-teman, ayo. Dan satu lagi, Forum Diaspora Indonesia yang ada di Australia sangat menyambut baik dan sangat menyambut gembira kedatangan kita, kehadiran kita, andai kata kita ke sana. Ya, itu yang pertama. Jadi alhamdulillah ya kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik dan didukung oleh jajaran pemerintahan. Ya, jadi tidak benar ada indikasi termul kalau itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah itu. Yang pertama, ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin yang melakukan diskusi ilmiah pada buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park. Ya, itu adalah sebuah tempat yang sangat terhormat di Sydney yang biasanya digunakan untuk diskusi, digunakan untuk tempat dakwah, digunakan untuk tempat penelitian dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dilakukan. Dan ini yang paling penting. Memang panitia yang ada di sana ya itu memang baru berani mengumumkan acara itu pada hari Sabtu setelah saya landing. Brosur semua flyer sudah disiapkan, tetapi memang belum berani memutuskan karena ya siapa tahu kita kan tidak bisa mengetahui apakah ada kuasa Allah dan lain sebagainya, ya kan? Tuh. Tapi alhamdulillahnya ya semenjak berangkat ya mulai dari terima kasih kepada Garuda Indonesia ya saya diberikan tempat duduk. Saya kursinya ekonomi, tetapi kalau kasih bisnis nanti kayak Mas Munir dong. Ya. Saya dikasih ekonomi yang legroomnya panjang, yaitu di emergency. Satu kursi untuk 4 orang, tapi hanya untuk 1 orang. Jadi malah bisa tidur kita. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, saya berangkat bersama Pak Agus Yunanto dari FDI, dan kami berdua sangat nyaman di perjalanan. Bahkan ketika melakukan imigrasi, petugas imigrasi juga menyambut baik dan lain sebagainya. Lancar semuanya. Sampai kami landing di Bandara Sydney dan baru kali itu, baru kemudian ketika kami sudah landing, baru kemudian diumumkan sama panitia. Ya, jadi artinya dengan pengumuman yang hanya H-1, hadir 150-an lebih ya, atas 170 orang, itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk itu. Ya. Katanya sepi, enggak, acara rame banget. Bahkan dihadiri para termul. Yang sudah tobat, yang sudah insaf. Salah satu mobilnya kemarin saya foto di depannya, ya, gitu. Mobilnya plat nomornya JUDOOL. Nah, itu mantan termul, tapi alhamdulillah beliau sudah tobat. Jadi terima kasih untuk para termul yang sudah tobat. Mereka datang dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku. Semuanya habis. 1 buku terakhir terpaksa harus dilelang karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu, $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak, kalau sampai $1.000 enggak, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Ya jadi tips dari Australia. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi's White Paper warna hitam. 48
Peace. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya. Luar biasa. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi's White Paper, diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Raka Buming Raka. Ya, gitu. Nah, pertama, kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengar omong-omong. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katonde. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Jadi ini saya nyatakan kalian para termul itu tidak sopan dengan mengatakan Pak Iksan itu maafin seorang sopir. Ya, beliau itu orang terhormat, dihormati. Bahkan saya tidur di rumahnya. Ya, jadi Pak Iksan itu orang sangat baik. Istrinya juga seorang sahabat notaris yang ada di Jakarta. Beliau lagi ada di Jakarta sekarang istrinya. Jadi orang terhormat, dihormati di Australia, tokoh di FDI. Jadi tidak benar bahwa dia itu hanya seorang yang disebut oleh termul itu. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Raka Buming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda, bersama Jan Etes, dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ. Di situ tuh dia menunjuk gedung namanya gedung Insers, ya, bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya Insert. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street, ya, telah digunakan yang lain. Jadi kita mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan keterangan apapun dari gedung itu. Ya, karena memang penyewaan sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Dan mengunjungi kampus UTS Insert. Memang benar pada video pertama yang saya sampaikan, ya, kami tidak masuk karena hari Minggu. Kalau kami masuk hari Minggu sama saja dengan kami masuk ke gedung yang kosong, kan? Yeah. Jadi kita hanya foto-foto di luar, maka kita bikin konten di luar. Jadi kalau sekali lagi kalau ini ada orang mengatakan itu nggak masuk hanya di luar, memang hari Minggu kami nggak masuk. Nah, ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Insert waktu itu hanya English short course. Hanya English course. English course itu nanti saya jelaskan. Ya, apa yang ada di situ. Apa yang karena orang kalau mau masuk ke UTS, mau kerja, memang harus meroleh satu tahapan bahasa Inggris yang cukup. Kalau enggak, dia tidak akan bisa diterima. Tidak hanya itu, kami mendatangi beberapa lembaga yang menyelenggarakan, ini agen. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang namanya ada DK, ada namanya Tafe Internasional, ya. Semua kami datangi. Kami tanya syarat-syarat. Kalau orang Indonesia mau sekolah di sana tuh syaratnya apa? Jelas betul dikatakan syaratnya adalah harus lulus minimal adalah year atau SMA atau year ke 9 year ke 10 atau year ke 11. Jadi hanya lulus kalau bisa dia masuk itu kalau dia sekolah kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 11. Di bawah itu ya kelas 10 dan kelas 11 ya, year 10 or year 11. Kalau dikatakan oleh Ses Dikmenjur ya, yang waktu saya datangi, Bang Michael datangi, Pak Dr. Rismond datangi, Bu Menuk datangi, kemudian ada Bu
Bu Kurnia datangi dan juga satu lawyer kita yang mengatakan kalau dia hanya kelas 9 berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk. Karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya atau kelas 10. Ya, jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya, apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa lulus? Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal ini namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS insert. Enggak apa-apa, disem enggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari insert itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya, silakan. Tapi temennya nggak ketemu kan sama dia? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Nih ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Ya, sertifikat. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya. Di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Ya. D itu nggak lulus. Dikit lagi. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib. Kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, oke. Sekian terima kasih. Spanduk dong 1 menit. Ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Langsung memandang langsung sana. Udah biarin. Nggak usah biarin. Mereka lagi kangen sama mereka. Ini kita mundur. Ya. Sana. Udah pegang. Apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Tidak logis. Ya, itu aja udah. Kalau ada aturan yang mengaturkan itu, berarti semua rakyat Indonesia sekarang nggak perlu SMA. Ya, sekarang lanjut saja ke perguruan tinggi dari SMP langsung ke universitas. Ya, karena peraturan KPU itu harus juga dicabut. Ya. Benar dong kalau dugaan dari Dr. Melani bahwa Gibran cuma lulusan SD. Iya, sangat mungkin. Kalau lulusan SD mungkin enggak ya. Kasihan banget masa cuma lulusan SD. Tetapi artinya, tolong pegangin Mike. Artinya apa? Ini yang paling terakhir. Berarti dia sama saja sudah membuat yang namanya dosa atau sudah namanya hal yang lucu atau kelucu-lucuan, maka dia layak dinobatkan sebagai
aib nasional. Dari situ. Ya, Nanti Fufu Fafa adalah taruhnya aib terserah, nasional. bebas. Memalukan. Orang-orang Indonesia di Sydney itu malu, bukan terhadap Roy Suryo dan tim, bukan terhadap Dr. Tifa, bukan terhadap Dr. tapi terhadap Gibran Raka Buming Raka. Kok mau-maunya mengaku-ngaku lulus, tapi padahal sebenarnya tidak lulus. Oke, itu ya. Mas Roy, Ya. punten mundur sebentar. Ya. Kita foto dulu. Mas Ya. Roy-nya di sini. Terima kasih. Nah, Bunganya dong, bunganya. Fotonya cepet aja ya. iya, ini udah mau foto. Mas Edi. Enggak, Mas Roy Nanti masuk. akan Mas Roy masuk. pada tim lawyer. Ya, Mas Roy masuk. Yuk, siap. Enggak, cepet aja. Kasihan bapak-bapak. Ayo. Oke. Ya, yuk, satu. Satu, dua, Cepet aja. Ayo, siap. Mas, anunya dapetin ya. Oke. Thank you. Ya, udah, lipat Thank you. Lipat lagi. Thank you. Ya, pemirsa, demikian dua narasi yang berbeda. Tentu saja dari versi masing-masing, yang mana masing-masing mengklaim dirinya lah yang benar. Ya, bagaimana pada kenyataan atau faktanya? Tentu saja proses atau perjalanan waktu akan memperlihatkan semuanya itu nanti. Pemirsa, kami hanya menyajikan, Andalah yang bersikap. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam.